Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadeujeut. Saya mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun kita diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang yang beruntung. Ayat itu dibuka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Allah memberi penekanan pada ayat tersebut dengan kata-kata qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Andai kata tidak ada kata-kata sungguh, maka tidak mengurangi arti bahwa orang mukmin adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi menjadi makin kuat, makin terkesan ditambah dengan kata-kata qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman saja sudah beruntung. Karena ketika seseorang itu mempunyai iman di dalam dadanya, di dalam hatinya, baik besar maupun kecil, bahkan sebesar biji sawi, maka ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya ada harapan. Walaupun orang tersebut barangkali termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang fasik, tetapi masih membawa iman, maka orang tersebut mempunyai harapan untuk dikeluarkan dari neraka, kemudian diberikan tempat di surga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka barang siapa yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar misqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar atom.
Diriwayatkan bahwa seorang yang bernama Juhaina, ahli neraka, dia sudah ada di neraka untuk menebus kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya, dan untuk menyucikan diri. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Dia bertanya kepada Tuhan, "Ya Allah, surga itu sudah penuh ya Allah. Aku mau ditempatkan di mana?" Maka Allah berfirman bahwa tempatmu lebih luas daripada 10 kali bumi dan langit. Artinya bahwa seseorang yang terakhir masuk surga saja disediakan oleh Allah surga dengan luas 10 kali antara bumi dan langit. Maka betapa luasnya orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Ini orang yang terakhir. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itu nikmat surga dilihat dari luasnya. Kemudian kita akan abadi di dalamnya. Dan menjalani waktu-waktu yang panjang. Karena satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun perhitungan dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 kali. Atau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan di bumi. Oleh karena itu Allah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Contoh kecil adalah bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga. Ketika kita melakukan sholat sunat sebelum subuh. Atau melakukan sholat-sholat sunat rawatib, kita akan dibangunkan oleh Allah di dalam surga. Gambarannya seperti ini. Ketika hidup kita yang singkat di dunia saja, bagi yang mampu memerlukan 1, 2, 3, 4 rumah untuk menyegarkan dari kebosanan, dari kejenuhan, maka bagaimana kalau kita hidup ribuan tahun? Kita hidup abadi. Walaupun kita dijamin tidak akan muncul rasa bosan. Tetapi Allah menyediakan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang bisa kita capai agar supaya kenikmatan hidup kita di akhirat nanti lebih dari cukup atau semakin sempurna. Dan saat mengumpulkan pahala, mengumpulkan nikmat anugerah Allah itu kita lakukan di bumi.
ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu, hidup di dunia tidaklah semestinya kita hanya mengingat kebutuhan dunia atau sampai jatuh kepada lembah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Tetapi kita hidup di dunia ini juga tidak melupakan kehidupan di akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibatan minad dunya. Wahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, kejarlah anugerah karunia Allah yang disiapkan untuk akhirat. Surga maksudnya. Dengan segala fasilitas-fasilitasnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan melupakan anugerah yang diberikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah di bumi, di dunia ini. Jangan dilupakan. Jangan sampai kita kemudian sehari semalam sholat terus, tidak bekerja, yang berakibat rumah tangga kececeran, rumah tangga banyak hutang, rumah tangga kelaparan. Tidak semestinya seperti itu. Bekerja untuk rumah tangga itu juga merupakan ibadah kalau kita niati ibadah. Kita pagi-pagi berangkat ke kantor, kemudian sore baru pulang. Maka itu adalah perjalanan untuk mendapatkan, mencari nafkah anak istri, mencari nafkah ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kalau kalimatnya kemudian saya balik, kapan Allah berbuat tidak baik kepada kita? Maka jawabannya adalah tidak ada. Allah selalu berbuat baik kepada kita. Kita mulai lahir sampai sekarang, barangkali usia kita sudah dewasa, bahkan sudah tua, sudah sepuh. Tetapi kalau kita menengok ke belakang, maka kita lebih banyak Allah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga nikmat Allah tidak terhitung. Wala ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu tidak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya, saking banyaknya. Bahkan kita disindir di dalam surat Ar-Rahman, disindir 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian berdua, wahai manusia dan jin, yang hendak kamu dustakan? Kita tidak bisa mendustakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Artinya bahwa Allah memberikan rahmatnya yang selalu tercurah kepada kita. Sehingga Allah selalu berbuat baik kepada kita. Dan itu bukti bahwa Allah berbuat baik kepada kita.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah. Oleh karena itu kita harus berbuat baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu adalah niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Tidak bisa kemudian kita mengotak-atik. Tujuannya baik, caranya tidak baik. Niatnya baik, tetap saja tidak baik. Contohnya konkret, saya akan membangun masjid. Tapi uang yang saya kumpulkan dari korupsi, saya akan korupsi dulu kemudian nanti membangun masjid. Tidak bisa seperti itu. Kalau ingin membangun masjid, bekerja keraslah, sisihkan uang yang halal dan tidak berbau riba atau tidak berbau curian. Ini baru sempurna perbuatan baik itu, dan ini diakui oleh Allah sebagai sebuah perbuatan baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tafsil fasada fil ard. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, paling tidak kita tidak berbuat kerusakan. Jangan sudah tidak bisa berbuat baik, berbuat kerusakan. Merusak. Dan Allah, Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah tidak suka, berarti Allah marah kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah marah, berarti azab Allah akan turun. Kalau tidak, kita sempatkan untuk bertobat, beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masyurul muslimin rahimakumullah. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena sesungguhnya dengan modal iman, kita sudah sangat beruntung. Oleh karena itu dalam pidato-pidato para kiai kita, ada kalanya membaca Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena iman itu sesungguhnya merupakan kunci pembuka terhadap diterimanya amal-amal kita. Orang yang tidak beriman, amal perbuatan yang dianggap baik itu menjadi tidak baik, bahkan seperti pasir di atas batu. Dan pasir di atas batu itu celakanya kena hujan, sehingga dalam istilah bahasa Jawa, ya bahasa Madura, ngalemes, musnah. Jadi sekali lagi bahwa iman itu merupakan kunci diterimanya amal. Tanpa iman, amal soleh yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita pelihara iman itu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan cara memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelihara ketakwaan kita dengan ketakwaan yang benar-benar takwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beragama Islam.
Ya kita harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita berbuat maksiat kemudian dimatikan oleh Allah. Maka mati yang kita dapatkan adalah mati yang tidak baik, su'ul khotimah. Kita berusaha untuk husnul khotimah. Ialah dengan takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Arti takwa secara sederhana adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan ridho terhadap takdir Allah yang menimpa kita. Kita harus ridho. Bagaimana kita akan tidak ridho? Karena yang memberi itu adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak. Allah Maha mentakdirkan. Ya kita terima saja dengan penuh kesabaran. Dan semuanya itu ada hikmahnya. Karena Allah itu mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Kalaupun sesuatu tampaknya buruk, tampaknya menyakitkan, tampaknya tidak mengenakan, maka itu hanya lahiriah saja. Pada hakikatnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang terbungkus oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan biasanya kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari Allah memang kebanyakan disamarkan untuk menguji apakah seorang hamba itu mempunyai iman yang teguh. Apakah seorang hamba yang mukmin itu mempunyai husnuzon kepada Allah, zon yang baik kepada Allah. Ini semuanya dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk nikmat yang dibungkus seolah-olah itu merupakan satu musibah. Padahal hakikatnya adalah nikmat. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya. Seimul jagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu senyampang nyawa masih ada terkandung badan kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mudah-mudahan dengan takwa yang kita laksanakan secara istiqomah, secara sungguh-sungguh, secara kualitatif dan kuantitatif maksimal, ini menjadikan kita diberikan oleh Allah nikmat husnul khotimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 juga memuat selain pernyataan bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, maka surat itu dilanjutkan dengan ayat alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Kita ingin keberuntungan yang sempurna, oleh karena itu di antaranya adalah kita harus sholat, menjaga sholat kita. Jangan sampai
tidak sholat. Kita menjaga sholat kita. Kemudian khusyuk kita. Kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak berguna. Sehingga hidup kita benar-benar fungsional. Fungsional. Tidak disia-siakan. Kemudian kita menjaga amanat. Kita menjaga kemaluan kita dari perbuatan mendekati zina atau berzina. Dengan begitu, maka kita sudah diberikan pokok-pokok yang akan menjadikan kita akan mendapatkan surga Firdaus. Tentu kita kepingin bahwa kita mendapatkan husnul khotimah. Kemudian ketika dihisab, kita bebas hisab. Kita bebas meniti jembatan. Karena amal-amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kesungguhan di dalam meraih kenikmatan di akhirat ini memang sangat diperlukan, dengan catatan jangan sampai melupakan nikmat kehidupan kita di dunia. Karena pada hakikatnya sesungguhnya kedua-duanya disiapkan atau disediakan oleh Allah. Tentu sekali lagi dengan catatan bahwa akhirat adalah kehidupan yang abadi, sedangkan di dunia adalah kehidupan yang bersifat sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.